Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang dan kita lanjutkan dialog bersama dengan BAIS Indonesia Police Watch dan juga Kompolnas. Saya akan ke Kompolnas terlebih dahulu. Pak Yusuf, kalau memang gerakan bawah tanah atau gerilya yang disebutkan oleh Mahfud MD ini memang betul adanya, apakah ini artinya bahwa keadilan ini bisa ditekan dan juga bisa dipengaruhi oleh seseorang yang berpangkat tinggi? Yang pasti, Cynthia, kami sebagai pengawas eksternal, pengawas fungsional Polri, ketika ada disuarakan Pak Mahfud MD, Pak Ketua Kompolnas gerakan bawah tanah itu, kami ingin pastikan bahwa itu tentunya tidak terkait dengan adanya oknum anggota Polri yang bagian dari itu. Yang kedua, dari awal kami sudah mengatakan ada strategi-strategi yang disusun oleh Ferdy Sambo. Nah, yang sekarang ini wujudnya yang dimaksud itu gerakan bawah tanah. Yang pasti tentu pihak yang dipengaruhi itu ini harus kita pantau. Kami yakin hakim punya independensi yang kuat, ada komisi yudisial yang memantau itu, tentu tidak semudah itu. Tidak akan semudah itu ya? Baik, ya. Pak Soleman, ini kan Pak Mahfud juga menyebutkan indikasinya ada huruf dan juga angka. Kalau mau dilihat huruf itu bisa dikatakan kalimat, artinya hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Lalu angka artinya 20 tahun penjara yang diharapkan nantinya bisa remisi dan kemudian bisa terbebas. Bagaimana Anda melihatnya? Kalau saya melihat, ini saya hanya menganalisa dari uraian jaksa. Jaksa itu uraiannya itu maksimum semua. Nah, kalau maksimum semua lah ya maksimum. Tapi kalau memang jaksa ini ada, ini ada di misalkan seumur hidup, ya salah satu diperbaiki, dikasih baik. Misalkan ada hal yang meringankan, dia sudah berdinas sekian puluh tahun. Satu aja seperti itu masih bisa dimaklumi bahwa itu tidak maksimum. Masalahnya uraiannya itu itu maksimum semua. Mau semua dalam artian? Semuanya. Bagaimana? Mau semua dalam artian? Di uraiannya itu kan maksimum. Oke, telah memenuhi maksimum. Itu terpenuhi dan meyakinkan, termasuk untuk justice itu Justice kolaborator. Justice bukan mengganggu pengadilan, itu kan terpenuhi semua, terpenuhi dan meyakinkan, dan tidak ada yang meringankan. Lah kalau itu kan artinya keputusan tuntutannya maksimum, karena uraiannya jaksa begitu. Kalau dari awal memang nantinya seumur hidup, misalkan ada satu aja, misalkan hal yang meringankan, beliau sudah berdinas sekian puluh tahun berbakti tanpa cacat, itu sudah cukup. Kalau itu ada, itu kita sudah tidak bisa lagi mengkomplain kenapa kok turun. Komplain ini diturunkan atau dianggap ada indikasi karena jaksa sendiri sejak awal betul-betul semuanya dibuktikan oleh beliau bahwa unsur 340 terpenuhi dan meyakinkan. Artinya sejak awal sebenarnya jaksa sudah all out, sudah memenuhi semua unsur-unsur pasal 340 itu ya, Pak Soleman ya? Betul. Iya. Itu. Oke, saya akan ke Pak Teguh. Kalau jaksa sudah all out, menurut Anda apakah tuntutan dari jaksa ini bisa dikatakan ada yang salah seperti itu? Tidak ada yang salah. Jaksa sedang mempersiapkan jalan untuk hakim memutus lebih rendah. Ya, jadi saya ulangi nih. Jaksa sedang memberikan jalan untuk hakim memutus lebih rendah. Jalannya di mana? Itu yang tadi disebut oleh Pak Pontoh, yaitu hal yang meringankan. Jaksa tuntutan kepada terdakwa lain hal-hal yang umum, tidak pernah dihukum, sopan di persidangan, mengakui perbuatannya, dimasukkan sebagai unsur yang meringankan. Nah, jaksa ini dengan bijaksana dalam tanda kutip ya, itu akan membuka ruang buat hakim supaya hakim mengisi itu. Ketika hakim mengisi itu, ada alasan sosiologis untuk menurunkan putusan di bawah tuntutan. Ini kuncinya ya. Nah, nanti yang kedua soal disparitas ya. Soal disparitas. Karena Ibu PC dan juga Ricky Rijal, ya saya garis bawahi Ibu PC dan Ricky Rijal yang terlibat di dalam pembicaraan soal menembak. Ini dituntutnya 8 tahun. Ini pekerjaan yang berat buat hakim dalam konsep disparitas putusan.
Ya. Kalau Sambo hukumannya tuntutannya hukuman seumur hidup, ini 8 tahun. Hakim harus mendekatkan, ya, Baik. mendekatkan. Ya, artinya supaya memang perlu dikawal. Lalu bagaimana memastikan jaminan bahwa gerakan bawah tanah yang disebut oleh Mahfud MD ini tidak bergerilya, atau bisa dikatakan gerilyanya bisa langsung dipatahkan saat ini? Ya, harapannya gerakan tanahnya terkubur dengan tanah. Silakan Pak Yusuf. Ya, harapannya tentu gerakan tanah itu terkubur dengan tanah, tidak bisa hidup, yaitu. Tentu harapannya seperti itu, tapi bagaimana caranya jika ketika banyak pihak yang ikut bergerilya di situ? Ya, kami Kompolnas sebagai pengawas fungsional terus memantau. Yang perlu kami pastikan tentu gerakan bawah tanah yang dimaksud Pak Ketua itu tidak ada satupun unsur-unsur ataupun anasir-anasir yang itu terkait dengan adanya oknum anggota Polri. Nah, tentu ini kan tinggal nunggu bagaimana nanti setelah pledoi, putusan hakim. Nah, tentu publik yang harus kita harapkan terus mengawal. Nah, Kompolnas akan terus memantau persoalan ini agar keadilan benar-benar tegak kepada pihak korban. Oke, Pak Sugeng, sebenarnya kalau menurut Anda, seberapa besar sih gerakan bawah tanah ini, ancaman ini bisa begitu mempengaruhi kasus Sambo, khususnya nanti divonis hakim? Tidak ada ancaman, ya. Saya mau ingatkan ini, tidak ada ancaman fisik yang mengarah pada kekerasan, ya. Tetapi pendekatannya adalah lobby, ya kan boleh dong. Ini adalah game, ini adalah permainan, ya. Permainan bahkan menjadi drama. Semua pihak berhak untuk kemudian memperjuangkan kepentingannya masing-masing, termasuk Sambo, kan ini negara hukum. Sambo kemudian setelah didudukan jadi terdakwa, dia itu bagaikan manusia yang segelap-gelapnya, itu juga tidak benar. Dia punya hak, gitu loh, ya. Jadi permainan ini dilihat saja, asal permainan ini tidak melanggar garis demarkasi hukum pidana, suap, ya, intimidasi, ya, menjanjikan sesuatu. Oke. Loh, kalau misalnya ada yang bicara, Bapak Hakim kasih keadilan untuk Sambo, ya, jangan dihukum mati. Ya, saya akan ke Pak Soleman. Pak Soleman, kalau disebut oleh Pak Sugeng adalah permainan, lobby-lobby. Tapi di sisi lain, bukankah hukum itu bicara soal fakta? Ya, betul. Namanya fakta dan lobby kan itu dua hal yang berbeda. Lobby-lobby, itu kan upaya. Upaya itu hak setiap orang untuk berupaya. Nah, tinggal yang disasarankan ini, yang misalkan kejaksaan, apakah upaya-upaya itu berhasil mempengaruhi kejaksaan? Kan itu aja. Kalau Anda melihatnya peluang keberhasilannya berapa besar? Lah, kalau saya melihat ini ada hasilnya. Ada hasilnya? Kejaksaan sejak awal itu kalau bilang gas penuh, tentunya di akhir kok tidak jadi penuh. Itu kan beliau sendiri, mereka yang menggali, mereka yang memberikan saksi-saksi ahli, semuanya penuh. Sampai terakhir tidak ada yang meringankan. Tapi ke ujungnya seakan-akan ada yang meringankan. Tapi Pak Soleman, Pak Mahfud juga sempat menyebut bahwa menjamin independensi dari kejaksaan. Ya itulah independensi kejaksaan kan di situ. Artinya tidak terjamin kalau Anda melihatnya ternyata berbeda dari all out-nya jaksa, kemudian tuntutannya di bawah harapan menurut Anda? Justru itu. Disitulah kita kenapa kejaksaan jadi begini. Dari awal betul-betul galak garang dan kita bangga melihat dengan saksi ahli begitu banyak. Tapi ujungnya seakan-akan yang dia sampaikan itu ada cacatnya. Padahal yang disampaikan dalam uraian itu tidak ada cacatnya. 100% semuanya terpenuhi. Tapi begitu di ujung kok seperti ada cacat. Kan mereka menganulir sendiri data yang mereka buat. Kalau dari awal itu saya bilang, kalau memang dari awal mau ke situ, ya agak ada satulah dikasih hal yang meringankan misalkan. Satu saja hal meringankan, itu sudah tidak akan orang pikir, loh kok jadi begitu ya? Karena ada yang meringankan. Masalahnya tidak ada hal yang meringankan, dan semua dalil yang disampaikan oleh kejaksaan sendiri yang menyatakan terpenuhi. Lalu bagaimana kok tuntutan tidak terpenuhi? Padahal tuntutan itu kan jaksa sendiri yang menuntut, dia membuktikan, lalu dia sendiri. Artinya, saya ke Pak Soleman, artinya apakah ini gerakan bawah tanahnya Anda melihatnya betul-betul berhasil dan akan terus berlanjut sampai ke vonis?
Nah, kalau ke vonis, ya lain lagi, kan kejaksaan dengan hakim kan hal yang berbeda. Nah, sekarang tergantung hakim, apakah hakim akan ikut dengan jaksa atau hakim punya putusan sendiri, ya mari kita lihat. Tapi yang jelas, kalau sudah di hakim itu punya independensi bahwa ada, menurut penilaian hakim itu ada. Tapi kalau jaksa kan tidak. Jaksa itu selalu menuntut berdasarkan dalil yang dia buktikan sendiri. Tapi gini Pak Sugeng, kalau kita melihat soal tuntutan, ini kan sejatinya dilakukan secara arif dan bijaksana dan sudah ada aturannya. Jadi tidak akan semena-mena jaksa menuntut hal yang terlalu berbeda gitu dari poin-poin atau fakta-fakta yang ditemukan di persidangan. Tuntutan hukuman seumur hidup itu menurut saya sudah cukup maksimal ya. Sudah cukup maksimal. Karena untuk terdakwa lainnya? Cukup maksimal. Nah, disparitasnya itu problem ya. Terdakwa lain tuh semestinya kayak PC dan Ricky Rizal itu kalau Sambo hukuman seumur hidup minimal dia 15 tahun. Ini ada strategi ya. Nanti hakim akan masuk kepada soal konsep disparitas putusan sanksi. Dia tidak boleh terlalu jauh karena semuanya terbukti. Kalau PC katakan dihukum 8 tahun, tidak boleh Sambo seumur hidup. Ingat ini ya, ini ada disparitas teorinya. Jadi saya bilang, itu indikasinya jaksa bukan tidak tahu ada hal yang meringankan buat Sambo. Itu dibuka pintu buat hakim agar diisi sehingga putusannya lebih rendah. Kemudian putusan PT. Baik, terakhir saya akan ke Kompolnas, Pak Yusuf. Apa yang akan dilakukan Kompolnas untuk memastikan bahwa independensi dari jalannya persidangan dan keadilan bisa ditegakkan secara utuh dan menyeluruh? Ya, harapannya gerakan bawah tanah yang telah disebutkan oleh Pak Mahfud, Pak Menko itu benar-benar tidak mewujud mempengaruhi tuntutan. Tuntutan jaksa itu kan seharusnya kalau publik memahami dengan rasa, namanya penuntut, namanya tuntutan itu kan biasanya kan maksimal kan berarti itu. Nah, tentu dalam hal ini kami sendiri dalam pantauan sepanjang ini informasi yang kami peroleh dari Komisi Kejaksaan sampai sejauh ini belum ada arah ke sana. Tapi tentu ini kami yakin bahwa kaitannya dengan kewenangan jaksa tentu Kompolnas tidak ingin mencampuri. Hanya Komisi Kejaksaan sebagai bagian dari mitra Kompolnas tentu kami akan terus melakukan komunikasi yang pasti bagian dari hal yang perlu dipastikan oleh Kompolnas yang terkait dengan kinerja anggota dan Polri itu yang ingin kami pastikan bahwa itu tidak ada dalam gerakan bawah tanah itu. Baik, tentunya itu harapan kita bersama bahwa gerakan bawah tanah yang memang disebut-sebut ada ini tidak akan mempengaruhi jalannya persidangan untuk mewujudkan keadilan yang utuh dan menyeluruh dan memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban dan juga masyarakat. Terima kasih Bapak-Bapak, kepada mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Pak Soleman Ponto, Ketua IPW Pak Sugeng Teguh Santoso dan juga Kompolnas Pak Yusuf Warsim. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih. Selamat petang, terima kasih. Saudara, kami akan kembali hadir dengan sejumlah informasi lainnya di Kompas Petang. Di antaranya polisi menyebut ada kemungkinan korban ataupun tersangka kasus pembunuhan berantai di Cianjur dan Bekasi bertambah.